Jangan buru-buru menjawab, minimal kalian ngomong lah kayak gini, maaf Uni saya nggak tahu, mungkin saya belajar lagi lah. Seperti Cubabi tadi lumayan tuh ya, walaupun nyebelin ya, tapi setidaknya dia sudah mengakui bahwa dia tidak mengerti apa-apa, dan dia masuk ke Kristen ternyata masuk dengan ketidakpengertiannya. Nah itu poinnya. Yang kedua adalah kalian jangan buru-buru menjawab lah. Sebelum kalian menjawab, minimal kalian baca dulu satu ayat, satu perikop, lalu kalian cari tafsirannya lah. Kalau memang ada tafsirnya, cari betul-betul apa makna-makna yang tersembunyi dalam kitab kalian. Baru jelaskan, karena gini loh, kalian itu ditonton oleh banyak orang. Ketika kalian salah jawab seperti bilang Bapak, kalian masuk ke ranah apa? Kalian akan dikatakan bidat. Nah berbahaya. Bahkan sekelas pendeta, kalau ketika dia menyampaikan kata Yesus adalah Bapa, itu akan dipecat dari sinode tuh. Jadi bukan main-main. Ya minimal kalian belajar dulu. Kalau kalian memang tidak mau belajar, ya rendahkanlah hati kalian untuk belajar bersama-sama dengan kami di sini. Mari kita diskusi secara baik-baik gitu. Ya? Nanya pendeta ya. Pendetamu juga nggak akan bisa jawab, Pablo. Percuma. Usah kemana-mana lu. Ini Pak Pendeta Jericho ini. Lah, Pak Ketua Wanes. Ketua mana sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ketua Wanes. Signalnya lagi nge-lag dia, lagi kecil signalnya. Tuh, ada Suarez itu. Apalagi Bukan Suarez kita itu. Kirain Suarez kita. Suarez kita, lo aja kali gitu. Suarez kita. Maksudnya yang Muslim. Ya, Selamat malam. malam, Salome. Kan bener kan? Bukan Muslim kan? Sesumbar pendeta nggak bisa jawab, Kunggir marah Cep, kamu bilang pendeta nggak bisa jawab, padahal kemarin terbukti pendeta nggak jawab. Ada apa ini ribut ini? Nggak ada, dan tadi kita nggak ada ribut, jadi kita bersuka cita kok. Itu kan kalau Benar, memang Kalau Kungin tersinggung berarti dia pendetanya Pablo dok, kan aku bilangnya pendetanya Pablo, pergi ke pendetanya Pablo kok di fungsi ini kalau di Kristen itu tidak ada istilahnya tersinggung, nggak ada itu. Iya bagus bang, bagus gitu ya bang, nggak boleh tersinggung. Sekalipun Uni dan agama Uni itu musuhin kita pun kita bahkan mengampuni dan saling mengasihi. Iya bang, bahkan sekalipun musuh itu. nanya. Iya dulu sejarahnya dulu begitu bang, Itu ketika yang, tidak ada yang sama bang. Itu hal yang Bang, enggak bang, sejarahnya memang begitu itu hal dari yang, dulu. yang sangat menarik dibandingkan beragama yang kita tidak tahu benar apa enggaknya gitu. Iya. Pokoknya dalam agama kami Kristen, Kristen itu bahkan sekalipun musuh gitu loh, sekalipun musuh dikasihi kan bang? Kita ampuni. Ya jadi ya kalau istri gitu. Abang diperkosa gitu, abang ampuni pemerkosanya ya. Lah kok ketawa? Berontak akalnya. Berontak akalnya. Akal sehatnya berontak. Ibu ini yang terkasih, yang sangat ini, yang sangat mungkin menurut saya sih itu pemikiran terlalu dangkal menurut saya sih ya. Loh, katanya dikasihi musuh ketika istri Anda diperkosa, Anda kasih. Begini. Kalau memang ini dia pasti bisa diterapkan dan dijadikan sebuah hukum positif dalam sebuah negara. Faktanya nggak ada satupun hukum positif dalam semua negara menggunakan ajaran kasih, Suarez. Yang digunakan adalah ajaran yang berpatokan pada prinsip keadilan, bukan pada prinsip kasih. Berarti itu ajaran tersebut, menurut Anda ajaran ngaco gitu loh, nggak bisa diimplementasikan gitu. Ngaco, mutlak ngaco. Enggak, tapi nggak apa-apa. Dia kalau istrinya diperkosa, dia akan mengasihi pemerkosa istrinya. Begini. Apa? Dengarin ya, jangan dipotong-potong dulu ya Uni. Iya, Suarez. Ini misalnya nih istri saya diperkosa nih ya. Iya. Dalam ajaran agama nih ya, kita diharuskan untuk mengampuni. Iya. Apapun, bahkan sekalipun dia dibunuh sekalipun, kita disuruh untuk mengasihi dan Inuis, siapa ini Inuis ini?
Bang Ben, coba mute dulu. Kalau Lanjut, bisa lanjut. saling menghargai nggak nih di sini? Iya maaf itu Bang Ben kebuka itunya mute-nya. Jangan nggak katanya kamu orangnya santai kok baperan. Baru nulis aja kamu udah emosi loh. Enggak, bukan masalah itu, bukan masalah itu. Kita sedang menjelaskan dan seakan-akan tidak menghargai dan Bukan setelah itu Suarez, nanti, saya justru yang saya lihat- menyuruh Bang Ben mute gitu loh biar kamu tuh yang saya lihat ini Ibu Uni ini terus memotong-motong terus setelah itu ya langsung ampun nyolot, itu loh nyolot. ada noise itu. Jadi saya merasa kasihan juga umat-umat yang Aduh apaan sih? gitu. Itu loh noise Bang Ben. Saya suruh Bang Ben ini merasa lah kok malah ini? cara Kok malah curhat? agama Anda gitu loh. Aduh, Apaan gimana ya caranya? Kalau kayak gini terus hanya akan gembira dalam kebodohan gitu loh maksudnya. Apa sih Suarez nggak jelas banget sih. Saya tuh bilang Bang Ben noise karena kamu ngomong makanya saya suruh Bang Ben buat mute. Loh, kok kamu jadi baper gitu? Apaan Bukan sih? baper, kita saling mengingatkan di sini kan, saling menghargai juga kan. Buktinya saya menghargai kamu dengan suruh Bang Ben untuk mute itu biar kamu tuh ngomong kami dengar. Gimana sih Ya, lu? seharusnya ngomong begini dong. Ya, bentar dulu Pak Iya. Bang Suardin atau Mas Suardin. Ini Apa lagi ini ribut Suardin? dulu nih. Bukan langsung potong-potong begitu. Jadi kayak kita ngomong cuman sendiri doang gitu loh. Jadi entar situ nanya lagi dan nggak selesai. Udah langsung aja deh. Ribet banget. Nah, jadi gitu. Ketika istri saya misalnya dibunuh sekalipun, agama saya itu tetap menyuruh gitu loh. Di dalam agama Umi nggak akan nyuruh begitu kan? Nggak boleh di dalam Islam itu ketika istri mau diperkosa, nggak boleh. Apa kurang Tidak baik boleh agama dengar Suarez. Bentar Suarez. apa- Kamu kan tanya barusan. Kamu nih yang ngomong sendiri. Tadi kamu bertanya, saya mau jawab. Agama lain kan dia aja begitu. Nah, sekarang saya jawab. Dalam Islam kurang ajar kalau seandainya suami membiarkan istrinya diperkosa. Tidak boleh. Tidak boleh orang Islam mengasihi orang yang memperkosa istrinya. Itu kurang ajar atau bodoh namanya. Kenapa? Karena tidak menjaga harga diri. Istri itu dijaga. Istri itu jangan dulu. Saya mau jelasin. Islam itu memerintahkan untuk menjaga bukan cuma istri, tapi juga menjaga harta benda dan menjaga anak dan menjaga diri sendiri. Islam ajarkan begitu. Ketika ada seorang laki-laki yang bersikap kasih kepada pemerkosa istrinya, ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan dia pacaran nih sama pemerkosa istrinya nih. Kok dia mengasihi nih pemerkosa istrinya? Ini bahaya nih orang-orang ini. Oke, udah Mi. Hmm. Siapa juga nih ya, secara logika aja, siapa yang mau membiarkan istrinya diperkosa? Nah kalau istrinya sudah diperkosa, terus kamu harus mengasihi pemerkosa Terus istrinya kan? setelah misalnya nih, Berarti kamu boleh melawan. Berarti kamu boleh melawan dong. Tunggu dulu. Misalnya nih, udah diperkosa, terus Oke, emang sebelum diperkosa, gimana lagi? Oke, sebelum diperkosa, bentar. Sebelum diperkosa berarti kamu boleh melawan dong orang yang mau memperkosa istrimu. Ya hindari. Kalau dia bisa dihindari kan. Oh, jadi kabur kamu kabur. Selain bentrok-bentrok, selain harus saling berantem gitu, ada kan? Enggak, berarti kamu kabur gitu. Menghindar, saya Tanpa bilang di kiri, kasih di menghindar. kanan. Harusnya kalau istri kau diperkosa, kasih anak perempuan kau. Betul. Enggak, dia bilang gini loh, dia kabur Bang Ben ketika istrinya mau diperkosa, dia kabur, dia lari. Kabur sih, bukan Dia kabur. lari. Bukan kabur, bukan. Indonesia baik-baik dulu deh nih Bu ya. Bukan kabur, bukan kabur. Aduh, Tapi parah. menghindari gitu loh. Lebih baik Ya. mengalah. Gimana ya cara apanya? Lebih baik mengalah untuk menang gitu. Tahu Emangnya nggak sih? orang yang memperkosa itu ketika kamu menghindar gitu dia kan berhenti gitu. Kalau memang seperti itu, menghindar adalah cara satu-satunya untuk tidak terjadi pemerkosaan. Nggak akan ada pemerkosaan, buktinya jangankan menghindar, orang yang sudah melawan pun masih aja juga diperkosa. Pertanyaan saya, apa solusi dari agama kamu ketika ada maling masuk ke rumahmu hendak memperkosa anak dan istrimu? Apa solusinya dari kamu? Apa yang kamu lakukan? Kasih si istri, kasih anak perempuan. Ini sebelum ini kejadiannya sedang mau terjadi nih, ya kan? Sedang mau terjadi nih kan ya. Saya belum lihat ayat-ayatnya tertuju di mana, tapi secara logika aja nih, kalau kita dalam keadaan genting seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya
tentu kita mencegah gitu loh. Kita Dengan cara apa mencegahnya? Jangan sampai biarinlah harta benda Ya, kita dengan diambil. cara apa mencegahnya? Nggak mungkin juga datang seorang pencuri tujuannya cuma memperkosa gitu loh. Lah iya, dia sekaligus Kadang-kadang memilih, memperkosa gimana ya? itu memperkosa itu bonus. Memaksakan sesuatu Bukan kenyataan yang memaksakan. tidak masuk akal gitu loh. Gini. Oke, kita bikin kasus ya. Kasusnya ada nggak? Pertama dia mau mencuri rumahmu dan dia juga melihat istrimu yang cantik. Nah, pertama dia namanya penjahat. Di awal ingin Ada suaminya, dalam keadaan Iya, ada suaminya. kamu ada di situ. Nah, apa solusi dari agamamu ketika situasi seperti itu? Bu Umi, itu tidak perlu pakai agama pun, tidak perlu pakai agama itu. Semuanya Lah, di agama tunggu, Dalam keadaan seperti itu nggak usah. di agamamu kan nggak boleh nggak melawan orang yang ingin jahat sama kamu di agamamu? Astaga naga. Imi itu terlalu memaksakan gitu loh. Lah saya bertanya, kok memang itu pernah terjadi kok, kejadiannya bukannya sedikit kejadian seperti itu. Pertanyaan saya sama kamu, boleh tidak Gini. orang Kristen ketika ada orang yang ingin menyerang kamu, boleh nggak kamu melawan? Tidak. Ya sudah, berarti ketika ada maling masuk ke dalam rumahmu hendak memperkosa istrimu, ya udah kamu berarti menghindar. Istrimu diperkosa, kamu menghindar, kamu kabur. Laki-laki macam apa kamu itu? Menghindar kamu. Umi, Parah kali, Wak. gini dengerin dulu. Berarti kau kalau seandainya binimu diperkosa kau lari gitu ya? Berarti dalam agama Umi itu kalau ketika ada maling hajar, hantam, nggak ada cari ayat, nggak perlu pakai hantam, hajar. Karena kami diperintahkan berjihad itu menjaga harta benda dan melindungi istri adalah jihad fisabilillah. Makanya laki-laki di dalam bang Ben mute bang, apa noise banget. Makanya laki-laki di dalam Islam itu diperintahkan, disunahkan, diajari bela diri dari kecil, diajari berenang, diajari naik kuda, karena lelaki harus menjadi lelaki sejati karena dia akan melindungi istrinya. Ketika ada maling masuk ke dalam rumahnya, maka ketika dia bertarung dengan maling itu dan dia matinya masih syahid, masuk surga. Itu dalam Islam karena dia mati mempertahankan kehormatan dan keluarganya. Kalau dalam Kristen kau lari, bini kau diperkosa kau kabur. Astagfirullahalazim. Umi, tidak kita ini kan bahwa sebenarnya ini tidak ada yang lari, bicara ya. tentang Tidak ada yang warisan. lari dari Jadi, tanggung jawab. ketika Itu kita memang umat tanggung jawab muslim laki-laki. menerima sebuah Bentar warisan, dulu satu-satu. orang-orang hebat, orang-orang pemberani, mereka menerima sebuah warisan para pengecut saat disalib lari. Itu warisan ini. Warisan Itu memang. memang. Itu beda konteks loh. Jangan disamakan. Astaga naga. Itu perempuan, kamu istrinya si cowok ini, kalau kamu diperkosa maling, lakimu tuh kabur loh. Apa yang mau kamu banggakan? Kabur lakimu ini karena tidak boleh bertarung dengan maling. Kau dikasih sama maling itu karena kalian mengasihi musuh. Ngeri kali. Itulah gunanya hikmat Umi. Hikmat itu ada hikmat itu yang dikasih Tuhan itu kepada kita sebenarnya. Untuk Apa hikmatnya dari itu? membedakan mana yang baik, mana yang benar itu. Jadi udah tahu ada maling masuk ke rumahmu, mau mencuri, ada masuk maling. Tidak ada hikmatnya. Buktinya ini kayak Umi sekelas Umi ini aja dah. Masa ada istri perampok datang masuk, terus istrinya diperkosa, masa suaminya kabur? Umi bilang tadi saya kabur. Yang logika aja lah, nggak mungkin. Lah, oke, saya tanya, enggak. Sebenarnya ajaran kan itu Logika ajaran paling hikmah pakai bullshit, saya hikmat bilang. gitu loh. Bentar, kasih didikan. Bentar dulu. Ganti-gantian suara, kamu diam dengar dulu. Tampar bibi kanannya, dia nggak mau kasih kok bibi kirinya. Dia komplain kok. Bullshit, makanya saya bilang ajaran kasih. Dia sendiri loh Iya, nggak bisa jadi melakukan gini. itu. Jadi gini, iya, saya lurusin lagi ya. Enggak, saya lurusin lagi dulu, bentar Bang Ben. Saya lurusin dulu. Dia ini nggak paham ya maksud saya. Tadi kan dia yang bilang, bolehkah kamu melawan orang yang mau merampok rumahmu, masuk ingin memperkosa istrimu? Dia sendiri yang bilang tidak boleh. Kata dia, saya menghindar. Katanya Dalam lebih baik kita agama. menghindar. Dalam agamamu mengajarkan untuk tidak melawan kan? Maka agamamu mengajarkan apa? Untuk tidak melindungi istri. Kenapa? Kamu tidak boleh melawan para perampok yang ingin memperkosa istrimu. Dalam Islam diwajibkan seorang suami melindungi istri. Kalau ada perampok, loh, kan kamu yang bilang, sekarang tunjukkan kepada saya. Dia gila dengan apa namanya pemikirannya sendiri. Loh, oke, saya tanya baik-baik sama kamu Suarez. Kalau ada maling masuk ke dalam rumah kamu dan hendak memperkosa istri dan mengambil hartamu, kamu lawan atau tidak?
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh kok malah ngeluh kalian? Saya cuma minta bertanya, dalam agama kalian, kalau ada maling masuk ke rumahmu dan mau memperkosa istrimu, kamu Ini melawan nggak atau akan tidak? selesai nih kalau tunggu dulu. Wah, parah ini nggak- laki-laki kayak nggak gini. akan selesai nih. Waduh, Umi ya, parah ini. boleh. Umi boleh berdiri dengan pendirian Umi yang seperti itu, Uni yang Loh kok pendirian saya? Rifa. Kita bicara hukum, Suarez. Kita bicara tentang hukum. Nggak akan Umi terima ini kalau walaupun Tidak saya apa-apa. jelasin Saya mau kamu jujur. Kamu belum secara menjelaskan logika. apa-apa. Gini, gini, Oke, gini. silakan Saya secara tahu. logika. Saya diam. Kamu ngomong dulu 3 menit. Silakan. Nih, saya tahu pemikiran yang Anda bawa di live ini sebenarnya untuk mengsugesti orang-orang Kristen untuk iman mereka. Saya tahu itu. Jadi apapun yang saya akan bicarakan sebenarnya tidak ada gunanya di pemikiran Bu Rifa ini, karena memang tujuan Bu Rifa ini bukan untuk mendengar diskusi, bukan, tapi untuk memberitahukan kami, oh begini loh sebenarnya agama kalian itu begini. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya pembicaraan seperti ini. Saya hanya mau mengatakan di sini, Tuhan Yesus itu baik gitu loh. Apa yang salah? Tuhan Yesus itu ngomong begini, akulah jalan kebenaran. Siapa yang Tunggu, mengikuti aku? kita nggak ke sana. Kita nggak bahas Ntar itu. Umi, kan Enggak, 3 kamu menit. kamu di sini. 3 menit. Enggak Tunggu, karena gini, jangan tunggu, sesuai 3 menit ya? Halo, jangan 3 menit lari. ya? Tunggu, tinggal 3 menit ya? Bentar. 3 menit ya? Iya, tapi jangan lari dari tema Iya, lah. iya. Kita kan bahas tentang Ini, hukum. Ketika istrimu Iya. diperkosa, Tunggu kamu dulu, kabur Umi. atau enggak? Jangan Itu jawab. Jangan dipotong-potong dulu. Biarkan saya selesai, nanti Umi jawab. Silakan. Boleh Umi jawab bentar. Nih saya mau ngomong dulu, saya mau selesaiin dulu. Tuhan Yesus itu berkata gitu loh, ikutlah aku, akulah jalan kebenaran. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena memang tidak ada celah dalam kehidupan Tuhan Yesus itu yang menyimpang gitu, nggak ada. Jadi ketika kita ikut Dia, ikut jalannya berarti bukan hanya sekedar mengaku saja di gitu. sini. Nah, begini, tidak ada sebenarnya yang perlu didebatin begitu. Nggak ada. Ini tentang Tunggu. Suarez, aduh, saya pikir bentar dulu. tidak ada yang mendebat kamu. Dengar ya, tidak ada yang mendebat kamu dari tadi. Jangan menuduh kami di sini mendebat kamu. Justru bentar kami dulu. mengkonfirmasi apa yang kamu jelaskan. Tunggu bentar. Kamu nuduh saya mendebat kamu. Padahal kamu sendiri yang mengatakan di agama saya tidak boleh melawan orang yang mau memperkosa istri saya. Ya sudah, berarti kalian kalau ada istri kalian mau diperkosa, kalian kabur. Mulai Kok saya menyebarkan dibilang hoax. salah? Ya sudah bantah. Kalau seandainya saya salah, bantah dan luruskan. Bukan begitu, Umi, gitu. Iya. Terus dia Udah, jawab udah. sendiri, aneh nih orang. Udah. Ih, suami kamu yang bilang kalau kamu diperkosa dia nggak boleh melawan. Umi sih? Rifa. Dari Terserah lah. tadi saya dengar ibu sendiri yang mengatakan itu, sendiri yang kasih. Kamu tanya suami kamu deh. Kamu tanya suamimu kalau kamu mau diperkosa dia boleh lawan nggak? Perempuan, kamu tanya wanita, cewek. Coba kamu tanya sama suamimu. 3 menit loh ya. Ibu kasih 3 menit sama kami. Jadi tolong punya etika kan ibu? Ibu Bukan, sekolah. kamu juga nggak punya etika. Saya ngomong sama suami kamu, tapi kamu masuk nyeletuk. Kamu aja nggak punya etika. Karena tadi perkataan ibu Saya kasih ke suami kamu. membiarkan itu artinya membiarkan yang tadi ibu kasih contoh. Masa sih kalau istrinya diperkosa masa suaminya membiarkan? Itu perkataan ibu udah salah di Lah, situ. ya udah tanya suamimu lah. Tanya suamimu sayang. Pokoknya Ibu kalau kasih Udah, contoh ya itu yang ampun. benar, terus sesuaikan konteksnya. Karena apa? Konteksnya yang tadi ibu kasih itu, ibu bawa-bawa kayak agama kami nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Nah makanya nggak ada agama yang mengajarkan memperkosa, tapi perkosaan itu adalah sesuatu yang terjadi. Saya tanya, kalau seandainya kamu mau diperkosa sama maling, agamamu ajarkan apa? Suamimu boleh melawan atau tidak? Dia bilang nggak melawan. Loh, kok kamu yang terguncang? Tanyalah sama lakimu, kalau ada maling masuk ke rumahmu memerkosa kamu, dia melawan nggak? diskusi malam Dia ini. sakit terima hati kasih. sama lakinya, Umi. Ya, marah sama lakimu, jangan sama kami lah marah. Lakimu, dodol. Ya, biar kita dengar semua nih Bu jawabannya. Rifa terus membodoh-bodohi Bu Rifa dengan pemikiran Anda yang sesat itu, teruslah. Jadi supaya Framing kamu itu cuma sebenarnya tuh kamu yang ular ludak, kamu yang menyesatkan. Anda Ya merasa udah,
agama mereka kasih contoh kayak Anda gitu. Anda merasa Agama kasih contoh, itu kasus yang akan terjadi. Kamu tahu tidak, di televisi di mana-mana banyak pemerkosaan. Maka saya tanya, kalau terjadi itu sama keluarga kamu, membiarkan perampok datang dan melihat nonton kayak gitu aja. berarti boleh di agamamu? Berarti boleh di agamamu berarti? Nggak ada yang Sabar, kayak Bu. Iya, cewek, saya hikmat. iya saya tanya. persoalan hidup. Makanya Ya saya kalau tanya kalian apa susah sih ya. diam dulu dong, kalian berdua ngomong ganti-gantian. Saya tanya sama kamu, Suars dan istrinya. Kalau seandainya kejadian itu menimpa kamu, apa yang kamu lakukan, Suarez? Kamu boleh nggak melawan para perampok yang ingin memperkosa istrimu? Jawab. Ini dalam agama atau hukum? Dalam agama. Dalam agama. Ajaran agama kan harus diterapkan toh, Mbak. Udah selesai. Saya mau kamu menjawab ya, jangan memframing, jangan menuduh, jangan tantrum, jangan curhat. Pertanyaannya adalah ketika ini masalah diam dulu. Saya mau jawab nih. Aduh, ya. Kalau seandainya ada maling masuk ke rumah kamu, apakah kamu melawan atau tidak? Karena maling ini akan memperkosa istrimu dan anak perempuanmu. Aduh, bentar dulu, sebentar dulu biar kamu tahu poinnya. Kenapa kita kasih contoh itu? Pertama, ajaran agama adalah ajaran yang mengatur bagaimana kita bersikap, kecuali kalian tidak setuju. Yang kedua adalah apa yang saya bawa ini kasus yang bukan dicontohkan Islam, tapi kasus yang memang pernah terjadi. Bagaimana orang Kristen menghadapi ketika ada maling masuk ke rumahnya? Karena kalian bilang ajaran kalian kasihi musuh. Maling itu adalah musuh. Kalau kami tidak bisa mengasihi musuh. Nah, kalau ada maling hendak mencuri rumahmu, memperkosa anak perempuanmu, hendak memperkosa istrimu itu, wahai Suarez laki-laki seorang suami, apa tindakan yang kamu lakukan dalam agamamu? Ajarkan. Bagaimana agamamu mengajarkan caranya? Apa yang dilakukan oleh kalian sebagai Kristen? Itu kalau kalian mau menjawab pakai dalil Kristen. Oh begini, dalam Kristen itu harus begini, Uni, bawa dalilnya gitu loh. Apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang laki-laki yang beragama Kristen? Udah berapa menit tuh nih, Bu Rifa? Udah 2 menit aja kamu jawab. 2 menit aja ya, jangan dipotong-potong yang Bu Rifa ya. Saya sebenarnya dalam kasus kekristenan saya belum saya belum membaca semua sih ya. Alkitab saya itu dari halaman pertama sampai ke halaman terakhir gitu, belum. Jadi yang setahu saya dulu nih, tidak pernah ada contoh gitu loh dalam Alkitab itu seperti yang Bu Rifa jelasin gitu. Tapi saya ambil hikmat aja nih, ada hikmat yang diberikan Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah itu. Ketika hal itu terjadi, semisalnya nih ada perampok masuk ke dalam rumah saya, apa yang saya lakukan? Saya lihat nih ada rampok. Apa rampok? Ketika perampok itu mau menyerang kami, ya kami berlindung, kami menghindari, kami mencoba melindungi diri gitu loh. Ya kan, benar kan? Secara logika kan begitu. Nah, Dan melawan. tunggu dulu ya Bapak yang paling sok tahu. 2 menit. Jadi saya berusaha protek keluarga saya. Barang benar silakan. Kan itu ada hukumnya nanti di Indonesia ini kan ada hukumnya. Jadi tidak perlu gitu loh. Itu hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita itu supaya kita jangan terlalu udah jatuh dalam masalah, jatuh lagi dalam masalah gitu loh. Supaya tidak 2 kali kena jadinya. Misalnya kita nyerang balik nih si pembunuh tadi, si perampok tadi. Kalau misalnya saya mati misalnya, terus istri saya yang bergantung kepada saya gimana? Bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Mending saya protek diri kami berdua. Biarin istri diperkosa nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan melawan. Itu otakmu yang terlalu dangkal, bang. Itu otakmu yang terlalu dangkal itu. Dangkal sekali otakmu. Makanya pakai hikmat kalau melakukan sesuatu itu pakai hikmat gitu loh. Saya tanya apa yang Anda lakukan? Bentar dulu, ini belum 2 menit loh bang. Halo, belum 2 menit ini. Belum 2 menit. Nah, saya mau akhiri nih percakapan ini. Tidak ada gunanya, saya sudah bilang tadi tidak ada gunanya karena kalian tidak akan pernah mengerti dan karena tidak punya hikmat gitu loh. Hikmat yang diberikan Tuhan itu kepada setiap manusia, tapi kalian menolak hikmat tersebut. Nah,
untuk itu saya mau jelas ini. Kenapa saya ikut Tuhan Yesus itu? Karena Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang unik gitu loh. Pribadi yang memberikan jalan yang pas, yang tepat gitu loh. Bukan yang menyimpang, yang ngajak-ngajak perang, bukan. Untuk teman-teman, saudara-saudara umat muslim, tidak ada yang salah dalam iman Kristen. Udah waktunya udah habis. Udah habis waktunya. Jadi gini ya. Tidak ada yang salah dengan Gini. Udah habis. Tuhan itu baik. Udah habis. Tuhan itu mengajak kita untuk berdamai, saling berdamai. Udah habis. Waktunya udah habis. Untuk Nah, berdamai ini untuk berdamai sudah habis. sama agama gitu. Waktunya udah habis. Terima kasih Bu Rifa untuk komunikasi Ya. malam ini. Semoga Tuhan Yesus terus memberikan pengertian yang benar-benar kepada Bu Rifa dan Oke. Saya mau menjawab. Muslim. Saya mau menjawab ya. Saya mau menjawab. Bu Rifa. Iya. Halo. Ya, Salome. Jadi saya mau menjawab begini ya. Kita tuh cuma bertanya, bagaimanakah Kristen mengajarkan untuk melindungi istri ketika ada peristiwa yang terjadi, ketika ada kasus yang terjadi di mana ada perampok masuk ke rumah kalian. Apa yang dia lakukan? Dia katakan dia menghindar. Dia tidak melakukan pembelaan. Dia mengatakan seolah-olah ketika perampok masuk itu, perampok itu akan membawa pisang lalu menawarkan kepada dia untuk makan pisang. Perampok itu bawa bunga. Ya, kalau perampoknya bawa bunga, bawa pisang, bawa martabak, enak. Bisa kita melindungi diri dengan cara main bantal-bantalan, pukul-pukulan bantal gitu ya. Jadi kalau perampok yang masuk itu adalah perampok yang mungkin membawa, ya mungkin ayo aku bawa ini dong congklak, yuk aku mau merampok rumahmu nih, tapi kita main congklak dulu ya. Jangan bang gitu. Boleh begitu. Tapi ini kita bicara tentang kasus yang memang kasus ini terjadi, di mana yang namanya